warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk pertemuan kali ini, teacher akan membahas tentang materi perantaika dalam berbagai bidang pekerjaan. Tujuannya yaitu mengetahui manfaat kemampuan TIK dan informatika dalam berbagai bidang pekerjaan. Jadi ini adalah tujuan untuk pertemuan kali ini. Pertama, kita perlu membahas itu apa profesi. Profesi adalah suatu hal yang berkaitan dengan bidang dan dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Profesi juga bisa diartikan sebagai sebuah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dengan mengandalkan suatu keahlian. Contohnya yaitu ada guru, dokter, polisi, programmer, satpam, web designer, tentara, dan lain-lain. Jadi intinya profesi itu pasti sebuah pekerjaan yang membutuhkan latar belakang pendidikan dan membutuhkan sebuah keahlian juga gitu. Contohnya sudah banyak seperti guru, maka jika anak-anak ingin menjadi guru, maka anak-anak bisa masuk sekolah guru atau universitas yang lulusannya SPD gitu, sarjana pendidikan. Jika ingin jadi dokter, maka anak-anak perlu ikut sekolah kedokteran. Jika ingin jadi polisi, ada sekolah polisinya juga, dan lain-lain pastinya. Jadi itulah profesi. Dia apabila tidak diminta latar belakang pendidikan atau tidak minta keahlian khusus, maka itu bukanlah sebuah profesi gitu, atau hanya pekerjaan biasa. Peranan dan manfaat TIK. Peranan dan manfaat TIK-nya ada banyak. Pertama kita bahas dalam bidang pendidikan atau disebut juga dengan e-education gitu. Peranannya itu mencakup penelitian, proses pencarian data, pengolahan data, perpustakaan online, sarana belajar interaktif, akses informasi akademik secara online. Jadi banyak sekali peranan manfaat TIK dalam bidang edukasi. Terutama jika Anda dalam keadaan sekarang ini ya, di mana kita belajar secara online, manfaat TIK ini sangat terasa sekali, mulai dari penggunaan teknologi, mulai menggunakan Quintal, menggunakan HP Anda bagaimana Anda Meet, atau juga peran Anda dalam membuat laporan jika Anda membuat laporan jika teacher kan sebagai guru membuat laporan juga. Peran TIK ini sangat berpengaruh untuk zaman saat ini gitu. Yang kedua, kita masuk ke bidang ekonomi atau dikenal dengan e-business, yaitu peranannya itu mencakup memudahkan proses transaksi, efektivitas waktu dan biaya transportasi, perdagangan secara online, perdagangan saham secara online atau bursa efek dan lain-lain. Jadi ini manfaat ekonomi manfaat TIK dalam bidang ekonomi gitu. Memudahkan proses transaksi pastinya ketika kita belajar online itu kan kita nggak perlu lagi datang langsung ke tokonya gitu. Kita cukup dengan melakukan proses bayar secara online dengan itu bank gitu atau ATM gitu. Dan juga efektivitas waktu dia juga sangat dihemat sekali karena kita tak perlu datang ke tokonya, cukup kita mengirimkan order saja dan pihak sana sudah mengantarkan barangnya ke tempat kita gitu. Sangat banyak sekali manfaat TIK dalam bidang ekonomi pastinya. Yang kedua, lanjut kita masuk dalam peranan TIK dalam bidang pemerintah. Ini juga bidang pemerintah ini dikenal dengan e-government dan ini dibagi atas 3 bagian juga. Pertama, G2C atau dikenal dengan government to citizen. Jadi ini bagaimana hubungan pemerintah dengan rakyat. Ini biasanya hubungan pemerintah dengan rakyat ini bisa dibilang seperti membuat website gitulah. Contohnya Kominfo. Kominfo kan salah satu lembaga pemerintahan di mana di Kominfo itu mengatur tentang bagaimana hukum undang-undang teknologi gitu, tentang bagaimana teknologi di Indonesia gitu. Nah, di sana pihak Kominfo membuat website bagaimana kita dapat mengetahui contohnya hoax atau tidaknya sebuah berita gitu. Itu contoh layangan pemerintah dengan rakyat gitu. Dan banyak lagi contohnya lagi mungkin bisa dengan TV, bagaimana Ananda melihat siaran tuh pemerintah menyampaikan berita-beritanya gitu jika ada di TV gitu. Dan banyak lainnya lagi lah pasnya hubungan pemerintah dengan rakyat. Banyak sekali contohkan dalam bidang e-government-nya. Yang kedua yaitu G2B, Government to Business. Ini bagaimana hubungan pemerintah dengan pengusaha. Oke, ini cakupannya sih sudah berhubungan dengan e-commerce ya, bagaimana cakupan pemerintah dengan e-commerce itu. Atau bagaimana hubungan pemerintah dengan mengolah usaha negara ini atau usaha BUMN ini dengan hubungannya dengan pihak luar negeri gitu. Itu contohnya juga gitu, di mana lebih bisa dimanfaatkan atau lebih bisa dimudahkan dalam berkomunikasi, mungkin mulai dari menggunakan Zoom atau gitu untuk saling chatting gitu, untuk saling ketemuan gitu, atau dan teknologi yang lainnya gitu.
Yang kedua adalah G2G, yang ketiga adalah G2G, government to government. Itu bagaimana hubungan pemerintah dengan pemerintah. Itu contohnya saya seperti jika ada rapat, maka digunakan teknologi berupa Meet atau Zoom atau aplikasi meeting lainnya. Itu contohnya ya. Lanjut ke yang ketiga yaitu bidang perbankan atau dengan e-banking. Peranannya itu mencakup ada ATM, automatic teller machine, transaksi penarikan tunai, cek saldo, transfer, pembayaran tagihan listrik, yaitu ada pembayaran tagihan bisa listrik, telepon dan lain-lain. SMS banking itu pengecekan jumlah sumber saldo secara online, dan internet banking, transaksi perbankan secara online gitu. Banyak sekali manfaatnya dalam bidang e-banking, dan paling yang pengaruh itu pasti ATM. SMS banking juga sangat berpengaruh. Jadi Ananda jika bagi orang tua Ananda yang mungkin yang kerjaannya seorang pengusaha itu pasti SMS banking dan internet banking ini sangat sekali berpengaruh gitu. Memudahkan dalam pengecekan saldonya dan juga memudahkan membayar biaya-biaya lainnya pastinya. Oke, dari penjelasan tadi kita telah membahas ada 4 peranan dan manfaat etika. Pertama adalah pada bidang pendidikan dikenal dengan e-education. Yang kedua pada bidang ekonomi dikenal dengan e-business, dan ketiga bidang pemerintahan dikenal e-government, dan keempat bidang perbankan dikenal dengan e-banking. Jadi teknologi ini sangat-sangat berpengaruh pada zaman saat ini, dan bisa dibilang sebagai kebutuhan primer juga ya, tidak bisa dilepaskan juga gitu, karena semuanya dengan teknologi kita lebih dimudahkan gitu dalam mengurus berbagai hal gitu, dapat dimudahkan dalam mengurus berbagai hal. Oleh karena itu tidak aneh jika apabila suatu pekerjaan meminta Ananda untuk cepat paham gitu atau cepat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Contohnya ketika teacher melamar sebagai guru, teacher kan tiba-tiba langsung dimintakan untuk mengerti bagaimana menggunakan printer. Itu contoh juga gitu, dimana teacher harus bisa cepat beradaptasi dengan teknologi yang digunakan. Jadi jika Ananda yang mungkin nanti akan bekerja atau bagaimanapun, pastinya akan diminta paham atau cepat beradaptasi dengan teknologi yang ada gitu. Itu salah satu peranan TIK yang sangat berpengaruh sekali ya. Jadi peranan TIK ini memang sangat-sangat berpengaruh pada kehidupan saat ini. Oke, mungkin cukup untuk teman kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari teacher. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.